ke sana dan akan melakukan penyelidikan ya. Ada dukungan dari gubernur terkait dengan penyelidikan. Saya orang yang ingin selalu terbuka. Setiap problem yang terjadi yang itu menjadi peristiwa hukum, saya dengan lapang dada dan dengan tangan terbuka bahkan mendukung upaya investigatif atau upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jabar, lakukan secara transparan agar publik mendapat penjelasan yang objektif. Kan ini yang hajatannya anak bapak ketika dalam penyelidikan itu ada pemanggilan ke. Gak ada masalah, kan semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Mau anak saya, mau diri saya sendiri kan kalau dipanggil harus datang dan memberikan keterangan secara benar. Bagi saya nggak ada masalah. Evaluasinya ke depan ketika untuk acara-acara besar Pak di Jawa Barat dari Pak Gubernur. Ya sebenarnya kalau kita sampaikan, ini saya jelaskan yang kemarin ya. Acara yang kemarin itu di jadwal yang saya miliki dan di media sosial yang saya unggah itu seharusnya dilakukan malam hari pada saat berbarengan dengan acara kesenian di pagelaran seni dan dilakukan di lapangan, kan itu jelas tuh di YouTube saya jelaskan hari Jumat jam 7 malam bareng acara kesenian, ada popon, ada kopang, ada iwil, kemudian dilakukan di lapang terbuka gitu. Jadi yang jam 13 tuh tidak ada dalam agenda yang saya miliki. Pak, apakah nanti ke depan Pak? Itu Pak, ada berapa banyak sih yang disediain Pak kemarin Pak? Saya tidak tahu, kan saya tidak mengikuti acara itu. Nah, yang dipersiapkan oleh tim saya itu adalah yang malam, yaitu bakso, soto, sate, martabak, itu sudah ditata tuh di area alun-alun, di pinggir jalan sudah ditata, konter-konternya sudah disiapkan gitu. Berarti ada anggarannya sendiri, nggak ada kaitan dengan pemerintah. Dan saya waktu itu menolak ketika ada tawaran, gimana kalau bareng sama Anganyang Kawarga? Saya menolak, karena Anganyang Kawarga adalah agenda pemerintah, sedangkan itu adalah agenda pribadi. Nah nanti Pak akan terpengaruh nggak Pak agenda yang Anganyang Kawarga itu? Kita tetap jalan. Kegiatan saya ketemu keliling warga kan sudah hampir 20 tahun, tidak pernah ada problem apapun. Kegiatan bertemu dengan warga di Lembur Pakuan hampir tiap bulan, makan puluhan ribu orang, nggak ada problem apa-apa. Gitu. Jadi tidak akan ada penundaan gitu Pak? Ya, kegiatan tetap kita jalankan dengan pengawasan dan perencanaan yang lebih matang. Kan kita bukan baru Pak. Ya. Malam-malam kan. Dalam terkait insiden ini apakah sudah dilakukan? Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa duka yang mendalam dari kami semua jajaran kepolisian Polda Jabar atas peristiwa tadi siang di mana ada 2 masyarakat kita yang meninggal dunia dan 1 anggota kami juga yang menolong masyarakat dan akhirnya gugur dalam tugasnya membantu mengamankan dan menolong masyarakat. Kemudian yang selanjutnya tentunya kami juga akan melakukan pendalaman, akan melakukan investigasi. Ya teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya mungkin teman-teman sudah mengetahui bahwa di dalam pernikahan anak dari Deddy Mulyadi ini ya, dan menantunya ada ya 3 korban yang meninggal dunia akibat berdesakan di dalam pernikahan tersebut. Oke, di sini dikatakan ini dari Tempo mengatakan bahwa fakta-fakta tewasnya 3 orang di acara pernikahan anak Deddy Mulyadi. Oke. 3 orang meninggal dan puluhan lainnya dilaporkan mengalami luka-luka saat menghadiri pesta rakyat yang menjadi rangkaian pernikahan Wakil Bupati Garut Lutfianisa Putri Karlina dengan Maulana Akbar, anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pada Jumat 18 Juli 2025. Kemudian dirangkum dari pemberitaan antara berikut sederet fakta insiden meninggalnya 3 warga tewas di acara pesta rakyat tersebut. 1. Acara terbuka dan antusiasme tinggi. Kegiatan rangkaian pesta pernikahan Wakil Bupati Garut dan Putra Gubernur Jabar itu digelar di kawasan Pendopo dan alun-alun Kabupaten Garut, Jawa Barat. Massa dari berbagai kalangan memadati kawasan tempat dilangsungkannya pesta rakyat tersebut. Pada Jumat siang, acara berlangsung ricuh saat agenda hiburan dan makan gratis. Kericuhan tepat terjadi di gerbang utama memasuki kawasan Pendopo. Kemudian saat ditanya adanya unsur kelalaian dalam gelaran pesta rakyat, Kepala Kepolisian Resor Garut Ajun Komisaris Besar Yugi
Bayu Hendarto belum dapat menyimpulkan demikian. Namun fakta yang terjadi adalah jumlah massa yang begitu banyak sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi desak-desakan. Antusiasmenya tinggi, ya, kata Yugi Jumat 18 Juli 2025. Kedua, buntut kericuhan pesta rakyat di kawasan Pendopo. Kericuhan yang terjadi pada gelaran pernikahan anak pejabat itu menyebabkan 2 orang sipil dan seorang anggota Polres Garut meninggal. Mereka adalah Fania Aprilia, 8 tahun, warga Kelurahan Sukamenteri, Kecamatan Garut, Kota Dewi Jubaidah, 61, dan anggota Kepolisian Resort Garut, Bribka Cecep Saiful Bahari, 39. Yugi mengungkapkan Saiful tewas setelah membantu evakuasi warga yang terjebak dalam kondisi ricuh berdesakan di gerbang Pendopo saat itu sedang mengevakuasi masyarakat yang pingsan. Jadi beliau anggota Polri berusaha untuk mengevakuasi, memasukkan ke arah mobil ambulans, ujar dia. Buntut dari adanya korban jiwa, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menegaskan kegiatan pesta rakyat di kawasan Pendopo dan alun-alun Kabupaten Garut tidak dilanjutkan atau ditiadakan. Kami bersama-sama Forkompimda menyatakan bahwa kegiatan lanjutan ditunda atau ditiadakan, kata Amin Jumat 18 Juli 2025. 3 penyebab korban berjatuhan dan meninggal. Kerumunan massa yang mengikuti gelaran pesta rakyat terlihat berdesak-desakan di depan gerbang utama memasuki kawasan Pendopo. Kerumunan pecah saat agenda hiburan dan pembagian makanan gratis karena massa saling dorong-mendorong. Akibatnya sejumlah warga pingsan dan ada juga yang sampai terinjak-injak karena berdesakan. Amin mengungkapkan penyebab warga berjatuhan dan adanya korban jiwa karena kekurangan oksigen akibat berdesak-desakan. Informasi yang kami terima itu ada beberapa yang kekurangan oksigen karena mungkin berdesak-desakan, ujarnya. 4. Penanganan dan santunan. Ya, Amin mengungkapkan akan melakukan evaluasi terkait insiden pesta pernikahan anak pejabat yang berlangsung di kawasan Pendopo Garut. Tentu saja kami akan melakukan evakuasi ke depan. Semoga ke depan tidak terjadi lagi, ucapnya. Selain itu, Pemkab Garut menyatakan bersedia menanggung semua biaya pengobatan korban luka akibat kericuhan pesta pernikahan Wakil Bupati Garut dan anak Gubernur Jawa Barat dalam rangkaian pesta rakyat di Pendopo. Semua biaya ditanggung oleh Pemkab Garut, kata Amin. Terkait insiden kericuhan dalam pesta pernikahan anaknya, Deddy Mulyadi menjanjikan akan memberikan santunan senilai 150 juta pada setiap keluarga korban. Deddy Mulyadi juga turut menyampaikan permohonan maaf mewakili anak dan menantunya atas penyelenggaraan acara yang berujung pada peristiwa tragis tersebut. Ya, barusan saya meminta staf saya untuk memberikan santunan sebesar 150 juta per keluarga. Ini bagian dari empati saya kepada warga. Pemimpin memang harus begitu, kata Deddy di sela acara Sunda Karsa First, ya, PK Kerajinan Jawa Barat PKJB 2025 Bandung, Jumat 18 Juli 2025. Nah, itu teman-teman yang mengenai kejadian ya di mana di dalam pernikahan ya Wakil Bupati Garut dan juga anak Deddy Mulyadi yang dilaksanakan yang mengalami ya satu tragedi yang sangat mengejutkan, di mana di dalam desakan-desakan warga tersebut di dalam hiburan dan pembagian makan gratis ya ada 3 orang yang meninggal dunia.